Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin Nur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai infarto. Nah, sebelum kita ke inti materi, alangkah lebih baik kita ketahui terlebih dahulu definisi dari persalinan. Jadi, persalinan merupakan proses di mana kontraksi uterus mengeluarkan janin. Nah, kemudian proses saat persalinan itu dimulai, itulah yang dikatakan dengan infarto. Jadi, infarto merupakan persalinan dimulai. Nah, kapan persalinan dimulai itu? Jadi, persalinan dimulai itu pada saat uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks, baik serviks itu membuka dan juga menipis, dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Kemudian ada 3 syarat dikatakan infarto. Yang pertama, kontraksi uterus yang kuat, sering dan juga teratur, di mana frekuensinya 3-4 kali dalam 10 menit. Nah, kontraksi uterus itu kan dia disebut juga sebagai HIS. Nah, ada tanda-tanda HIS yang adekuat, antara lain yang pertama kontraksi simetris, di mana kontraksi uterus itu dia berada di seluruh lapang dari uterus, seluruh bagian dari uterus. Kemudian yang kedua, fundal dominan, di mana kontraksi uterus yang paling kuat itu dia berada di bagian fundus. Kenapa? Karena di bagian fundus itu dia merupakan lapisan otot yang paling tebal. Nah, kemudian yang ketiga ada relaksasi, di mana ada relaksasi di antara HIS. Kemudian yang keempat, amplitudenya semakin kuat, dan yang kelima, frekuensi dan durasi meningkat, di mana tadi frekuensinya 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasi lebih dari 35 detik. Kemudian syarat infarto yang kedua yaitu dilatasi serviks. Nah, di mana di sini serviks itu dia akan mengalami perubahan, baik itu akan mendatar, menipis ataupun juga membuka. Nah, untuk dilatasi serviks antara primigravida dan multigravida itu dia mekanismenya berbeda, di mana pada primigravida ostium uteri internum akan membuka terlebih dahulu sehingga serviks akan mendatar dan menipis, kemudian menyebabkan ostium uteri eksternum akan membuka. Nah, tapi pada multigravida itu dia berbeda, di mana ostium uteri internum dan eksternum itu dia sudah sedikit terbuka, dan sehingga penipisan dan pendataran serviks itu dia terjadi dalam saat yang sama dengan pembukaan. Nah, kemudian syarat dikatakan infarto pada dilatasi serviks itu dia adalah pembukaannya 2 cm. Nah, di mana pada primigravida itu 2,2 cm per jam dan pada multigravida itu 1,8 cm per jam. Kemudian syarat infarto yang terakhir atau yang ketiga yaitu keluar lendir bercampur darah, di mana lendir yang bersemu darah ini berasal dari lendir kanalis cervicalis, karena serviks mulai membuka dan mendatar, sedangkan darahnya itu dia berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang berada di sekitar kanalis cervicalis itu pecah karena pergeseran ketika serviks itu dia membuka. Nah, kemudian selanjutnya tahap-tahap persalinan, di mana di sini ada 4 kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Di sini saya akan menjelaskan dari kala 1 terlebih dahulu. Nah, kala 1 atau kala pembukaan itu dia merupakan permulaan kontraksi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan serviks yang progresif dan diakhiri dengan pembukaan lengkap atau serviksnya telah membuka 10 cm. Nah, untuk durasi pada primipara dan juga multipara itu dia berbeda, di mana pada primipara durasi pada kala 1 itu berlangsung selama 13 jam dan pada kala 2 itu dia berlangsung selama 7 jam. Nah, kemudian pada kala 1 ini dia terdapat 2 fase, ada fase laten dan juga fase aktif. Nah, di mana pada fase laten itu dia merupakan periode waktu dari awal persalinan sampai dengan pembukaan mulai berjalan secara progresif. Jadi dimulai dari si ibunya kencang-kencang atau dimulai sejak kontraksi itu muncul sampai dengan pembukaan 3-4 cm. Ingat tadi dari kontraksi muncul sampai dengan pembukaan 3-4 cm, dan durasinya itu dia berlangsung selama 7 sampai dengan 8 jam. Nah, presentasi pada fase laten ini dia itu mengalami penurunan sedikit hingga tidak sama sekali.
Kemudian pada fase yang kedua pada kala 1 yaitu fase aktif, di mana fase aktif merupakan periode waktu dari awal kemajuan aktif pembukaan sampai dengan pembukaan komplit dan mencakup fase transisi. Jadi pembukaan ini dia umumnya dimulai pada saat pembukaan 3-4 cm tadi sampai dengan pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm. Nah, untuk penurunan bagian presentasi janin itu dia progresif terjadi selama fase laten ini. Kemudian ada tanda dan gejala dari kala 1. Yang pertama timbul his atau kontraksi uterus dan keluar lendir bersemu darah. Dimana tadi lendir yang bersemu darah ini dia berasal dari lendir kanalis cervicalis. Kemudian yang kedua ada perubahan pada serviks, dimana serviksnya di sini mulai membuka dan juga mendatar. Kemudian yang ketiga, kala 1 selesai itu dia apabila pembukaan serviks telah lengkap atau pembukaan 10 cm sehingga memungkinkan kepala janin itu untuk lewat. Nah, tadi durasi dari kala 1 pada primigravida dan multigravida itu dia berbeda, dimana pada primigravida kala 1-nya berlangsung selama 13 jam yang terdiri dari 8,6 jam fase laten dan 4,3 jam fase aktif. Kemudian pada multipara itu dia berlangsung selama 7 jam, dimana 5,3 jam fase laten dan 2,2 jam fase aktif. Kemudian ada kala 2 atau kala saat pengeluaran janin, di mana di sini ada tanda dan gejala pada kala 2 yang dapat kita amati. Yang pertama, his menjadi lebih kuat dan cepat, di mana his di sini akan muncul 2-3 menit sekali. Kemudian yang kedua, tekanan pada otot-otot dasar panggul yang mana secara reflektolis akan menimbulkan rasa mengejan. Kemudian yang ketiga, tekanan pada rektum, di mana di sini ibu itu ingin hendak seperti membuang air besar. Kemudian yang keempat, perineum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan anus mulai membuka. Kemudian yang kelima, labia mulai membuka dan kemudian kepala janin tampak dalam vulva. Nah, kemudian dengan his dan kekuatan mengejan maksimal, kepala janin itu dia akan dilahirkan dengan suboksiput di bawah simfisis dan kemudian disusul dengan dahi, muka, dan dagu yang melewati perineum. Nah, untuk durasi dari kala 2 pada primigravida dan multigravida itu dia berbeda, di mana pada multigravida itu dia berlangsung selama 1 jam dan pada primigravida itu dia akan berlangsung selama 2 jam. Selanjutnya kala 3 atau kala saat pengeluaran plasenta. Nah, di mana pada kala 3 ini itu merupakan masa setelah lahirnya bayi dan berlangsungnya proses pengeluaran plasenta. Di mana durasi pada kala 3 ini dia berlangsung selama 30 menit disertai dengan pengeluaran darah sekitar 100-200 cc. Kemudian ada tanda-tanda dari lepasnya plasenta, di mana yang pertama terjadi perubahan bentuk uterus dan tinggi fundus uterus. Kemudian yang kedua umumnya sering keluar sejumlah darah yang banyak dan tiba-tiba. Dan yang ketiga tali pusat memanjang atau terjulur keluar melalui vagina atau vulva. Nah, di mana pada saat ini itu artinya plasenta telah berjalan turun. Kemudian selanjutnya manajemen aktif kala 3. Yang pertama mengupayakan kontraksi yang adekuat dari uterus dan mempersingkat waktu kala 3. Kemudian yang kedua mengurangi jumlah kehilangan darah dan yang ketiga menurunkan angka kejadian retensi plasenta. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai manajemen aktif kala 3 itu ada di materi lain yang ini. Kemudian selanjutnya ada 3 langkah utama dari manajemen aktif kala 3. Di sini saya akan membahas secara singkat saja. Di mana yang pertama itu dia ada pemberian oksitosin sesegera mungkin. Kemudian yang kedua melakukan penegangan tali pusat terkendali atau disingkat dengan PTT. Kemudian yang ketiga rangsangan taktil atau masase pada dinding uterus atau fundus uteri. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kala 3 ini, di mana yang pertama, bila setelah 15 menit berlalu ternyata plasentanya belum lahir, berikan oksitosin 10 IU dosis kedua. Kemudian yang kedua, kosongkan kandung kemih bila perlu. Kemudian yang ketiga, lakukan PTT ulangan. Kemudian yang keempat, bila waktu 30 menit itu dia telah terlampaui, jangan mencoba cara lain untuk melahirkan plasenta walaupun tidak terjadi perdarahan. Dimana seharusnya kita
merujuk ibu ke fasilitas kesehatan rujukan. Kemudian selanjutnya kita menilai pendarahan, di mana yang pertama itu kita periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin, dan pastikan bahwa selaputnya lengkap dan utuh. Kemudian yang kedua, evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum, dan lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan aktif. Kemudian kala yang terakhir yaitu kala 4 atau kala pemantauan, di mana kala 4 ini dia itu berawal dari lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Nah, di mana pada kala 4 ini ada hal-hal yang harus kita pantau, di antaranya yang pertama KU ibu atau keadaan umum ibu, kemudian selanjutnya ada tekanan darah, nadi, tinggi fundus, kandung kemih dan darah, itu dia dicek setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam yang kedua. Kemudian yang kedua kita nilai kontraksi uterus dan juga jumlah perdarahannya. Kemudian yang ketiga kita pantau temperatur suhu dalam 2 jam pertama pasca persalinan, dan yang keempat berikan asuhan esensial pada bayi baru lahir termasuk pemberian ASI dalam 1 jam pertama. Nah, sekian presentasi atau materi yang telah saya jelaskan mengenai infarto. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.